lagi di video pembelajaran teknik dan materi bicara di depan umum bersama saya Dia Hadikara. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik berbicara dan praktek dengan menggunakan naskah. Nah, sekarang waktunya untuk belajar tentang struktur atau materi bicara. Banyak orang yang bilang seseorang yang mampu berbicara dengan baik berarti memiliki wawasan yang luas. Betul sekali, karena berbicara itu dipengaruhi oleh stock of knowledge atau banyaknya pengetahuan di dalam otak kita dan frame of reference serta field of experience atau pengalaman yang kita miliki. Jika teman-teman masih merasa aku nggak tahu nih harus ngomong apa, berarti teman-teman masih harus memperkaya diri dengan banyak membaca dan banyak mendengar. Lalu setelah itu ketika teman-teman memiliki ide pembicaraan, teman-teman bisa memulai dengan sesuatu yang dikuasai atau sesuatu yang disukai. Buat teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikannya, sesuatu yang dikuasai lebih baik sesuai dengan jurusannya. Karena di situ kita sudah belajar banyak hal tentang topik secara spesifik. Tapi kalau kita masih mencoba untuk mencari tahu atau menjadi sosok yang kompeten di satu bidang, kita bisa mulai dengan berbicara atau membahas sesuatu yang kita sukai. Nah, tahapan dalam membuat struktur berbicara diawali dengan 1. Tentukan tujuan pembicaraan. Apakah kita ingin menginformasikan, apakah kita ingin meyakinkan, apakah kita ingin mempersuasi. Setelah itu kita turunkan menjadi tujuan yang spesifik. Tujuan yang spesifik di sini misalnya audiens mengetahui tentang atau audiens meyakini tentang, dan lain sebagainya. Misalnya, ide pembicaraannya adalah tentang public speaking sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Tujuannya adalah menginformasikan. Lalu tujuan spesifiknya adalah audiens mengetahui apa itu public speaking yang baik. Lalu setelah itu kita breakdown ke dalam isinya, baru kita tentukan pembuka dan penutup. Jadi ketika kita membuat satu struktur materi berbicara yang utuh, diawali dengan tema besar atau ide, tujuan secara umum, tujuan secara khusus, dan isi yang akan kita sampaikan. Secara umum, struktur berbicara terdiri dari pembuka, isi, penutup. Bagian pembukaan bisa di breakdown kembali menjadi salam sapa, pembuka, atau pengantar menuju isi. Lalu isi, kesimpulan, penutup, dan salam penutup. Kita mulai bahas dari isi. Struktur berbicara ada berbagai macam, mulai dari mendeskripsikan sesuatu, menginformasikan sesuatu, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Secara sederhana, teman-teman dapat menggunakan struktur berbicara mendeskripsikan sesuatu dengan 5W1H, yaitu what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, how, bagaimana. Atau disimpulkan, disederhanakan menjadi what, why, and how. Misalnya mendeskripsikan sesuatu tentang hobi. Hobi saya adalah podcasting. Maka what-nya adalah apa itu podcasting? Why-nya adalah kenapa saya hobi podcasting? How-nya adalah bagaimana saya menjalankan hobi podcasting tersebut. Lalu di selain itu ada beberapa struktur yang lain seperti berpendapat yang akan dibahas pada video selanjutnya. Contoh misalnya kita akan menggunakan struktur yang lain seperti poin per poin. Ketika saya ingin menjelaskan apa itu public speaking, akan lebih baik disampaikan dengan poin per poin. Poin pertama misalnya seperti pada video yang pertama saya menjelaskan tentang pembicara, poin kedua tentang pesan, lalu tentang media, tentang audiens, dan tentang noise, serta hubungan di antaranya. Nah, di sini kita tinggal menjabarkan poin per poin. Jangan lupa untuk mengelaborasi. Era sekarang adalah era internet, era Google, di mana setiap orang bisa mencari definisinya di internet. Maka dari itu, perkaya pembicaraan kita dengan memberikan contoh, memberikan bukti, studi kasus, bisa terbaru, terkini, terdekat, dan juga yang paling terkenal. Kita lihat yuk, bagaimana setelah selesai
isinya, kita akan menuju ke pembukaan. Pembukaan bisa diawali dengan pertanyaan. Jadi setelah salam, sapa, kita mulai dengan pertanyaan sebelum ke isi. Misalnya, halo teman-teman semua, Assalamualaikum, perkenalkan saya Diah Adhikara. Teman-teman semua sudah tahu belum apa itu public speaking? Nah, public speaking adalah, lalu kita masuk ke bagian isi. Atau bisa juga selain pertanyaan, kita bisa dengan cerita. Misalnya, setelah salam dan sapa, kita masuk ke cerita. Teman-teman, tahu tidak? Ketika saya menjadi seorang dosen, saya terkejut sekali karena ternyata masih banyak mahasiswa yang kesulitan memperkenalkan dirinya. Mereka tampak gugup, mereka tampak tidak siap dan tidak tahu harus berbicara apa. Ternyata banyak sekali ya orang yang belum menguasai berbicara di muka publik atau depan umum dengan baik. Misalnya seperti itu, lalu kita bisa langsung masuk ke materi. Sebenarnya apa sih public speaking atau berbicara depan umum itu? Atau kita bisa menggunakan data dan fakta. Berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh lembaga X tahun Y menunjukkan bahwa hampir sebagian besar orang takut sekali berbicara di depan umum. Hal ini disebabkan oleh, jadi data ini harus valid sehingga kita harus menyebutkan kapan dan juga sumbernya. Lalu yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup diakhiri dengan sinyal penutupan, seperti misalnya bagian terakhir, poin terakhir, dan sebelum saya mengakhiri, mari kita simpulkan dan lain sebagainya. Beri sinyal penutupan dengan kata-kata terakhir. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan ini benar-benar harus simpel dan tidak boleh memberikan hal baru ya. Jadi tetap harus 1, 2, 3 dan dilakukan secara ringkas. Dan yang terakhir dengan penutup berupa call to action. Atau bisa juga dengan quote. Atau bisa juga dengan peribahasa atau pantun. Misalnya dengan menggunakan call to action. Jadi apalagi yang teman-teman tunggu? Yuk belajar public speaking bersama. Misalnya seperti itu. Atau quote. Salah seorang ahli atau public speaker menyatakan, semua pembicara hebat berawal dari pembicara yang buruk. Misalnya seperti itu. Lalu jangan lupa diberi salam penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk bagian penutup misalnya. Nah, untuk struktur berbicara secara spesifik, teman-teman bisa menggunakan struktur berbicara deskriptif. Ini yang paling simple. Apa, kenapa, bagaimana. Teman-teman bisa lihat pada teks berikut ini. Di sini adalah hobi saya sebagai podcasting seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Paragraf pertama menjelaskan tentang apa. Paragraf kedua menjelaskan tentang kenapa. Dan paragraf 3 menjelaskan tentang bagaimana. Di antara paragraf 1 dan paragraf 2 jangan lupa untuk diberi kalimat penghubung atau bridging. Dan di antara paragraf kedua dan ketiga harus diberi kalimat penghubung juga dan jangan lupa diakhiri dengan penutup atau call to action. Nah, silakan teman-teman untuk mempraktekkan materi kita dalam video ini pada lembar tugas materi bicara kita. Silakan isi tentang hobi boleh, tentang pekerjaan atau kesukaan atau hal yang dikuasai dengan struktur apa, kenapa, dan bagaimana. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan sesuai dengan teknik berbicara di video sebelumnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.